Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim al-ayah. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat beserta hidayahnya sehingga kita masih diberi kemampuan untuk bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab yang pada tema malam ini kita akan berfokus pada kajian membaca teks-teks berbahasa Arab. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita mulai materi kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan memfokuskan pembelajaran pada bagaimana menerjemahkan al-istithna ya Bapak Ibu. Nah, jadi al-istithna itu kalau kita terjemahkan secara letterlek ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pengecualian ya. Nah, al-jumlah al-istithna'iyah. Maka di dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai kalimat pengecualian atau kalimat eksepsional ya. Mungkin materi ini sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh Ustadz Yunal ataupun oleh ustadz-ustadz yang lain yang mengajar nahwu dan juga sorof. Nah, namun pada kesempatan kita malam hari ini adalah bagaimana kalau kita misalnya menemukan kalimat istithna'iyah ini, maka cara menerjemahkannya itu bagaimana? Kalau cara membacanya mungkin sudah pernah disampaikan ya pada materi-materi sebelumnya. Namun yang perlu ditekankan sekali lagi bahwa al-jumlah al-istithna'iyah menurut saya adalah salah satu kalimat dalam bahasa Arab yang sangat kompleks, terutama kalau kita mengartikan begitu ya. Sebenarnya tidak cukup banyak arti daripada kata illa atau siwa dan seterusnya itu yang masuk ke jumlah istithna'iyah. Paling-paling terjemahannya adalah kecuali, melainkan, dalam konteks tertentu juga hanya ya. Jadi misalnya kalau kita sebutkan la ilaha illallah, nah mungkin kan terjemahan yang terkenal adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tapi kalau illa di sini kita terjemahkan sebagai hanya, maka Tuhan ya hanya Allah gitu ya, seperti itu. Hanya Allah saja. Nah, itu kata illa. Nanti kita akan melihat bagaimana variasi daripada pemaknaan atau penerjemahan kata illa di sini. Nah, kalau di materi yang jumlatul istitsna itu biasanya kan yang dilihat adalah isim mansub ya, atau yang sesuai dengan
konteksnya bagaimana, begitu misalnya kayak ma qoma illa zaidun atau ma qoma at-tullabu illa zaidan, ataupun misalnya masih banyak yang lain contoh-contoh seperti itu. Tapi yang akan kita lihat bagaimana variasi yang selain itu begitu. Misalnya kayak lam atruk syai'an atau lam yatruk wilayatan illa zaruha, misalnya begitu. Jadi setelah ada illa, di situ ada konstruksi jumlah fi'aliyah zaruha, ya fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Maf'ul bihnya berupa domir. Nah, kalau menemukan kalimat yang seperti ini, maka bagaimana kita memaknainya begitu. Nah, ini yang akan saya share pada malam ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya nanti kalaupun seandainya suara saya kurang begitu jelas didengarkan, mohon langsung saja disampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di sini bagaimana menerjemahkan istitsna, begitu ya. Di sini lebih banyak fokusnya kepada kata illa. Illa sebagai huruf istitsna. Nah, ada beberapa ahli nahwu yang mengatakan bahwa illa itu sebenarnya asalnya dari dua kata ya Bapak Ibu. Ada in dan juga ada la. Tapi entah kenapa itu kemudian bisa bergabung menjadi illa. Yang secara letterlek sebenarnya secara literal artinya adalah jika tidak, begitu ya. Illa, jika tidak, karena kan gabungan dari in dan la. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa illa ini ya satu kata tersendiri dan dia dikategorikan sebagai huruf, begitu ya, satu huruf tersendiri. Tidak bisa terpisah dari ya satu kata ya, seperti itu. Nah, di sini illa seringkali tidak berarti kecuali. Artinya banyak variasi makna yang disematkan kepada ilah, tidak hanya selain dan juga tidak hanya kecuali, begitu ya. Nah, ilah juga bisa di sini difungsikan sebagai penegas atau taukid misalnya. Nah, terkadang juga misalnya kalau seandainya ilah itu digabung dengan ba'da atau illa digabung dengan fi, itu artinya adalah sebelum, begitu ya. Artinya sebelum. Illa juga kalau misalnya di apa namanya diletakkan misalnya sebelum adad ya, sebelum jumlah, itu biasanya merujuk pada arti kurang, begitu ya. As-sa'ah as-sabi'ah illa khamsa daqaik misalnya. Jam 7 kurang 5, illa di situ ya. Illa di situ menunjukkan arti kurang, dan itu tidak hanya arti melainkan, selain dan seterusnya. Tapi di sini diartikannya adalah kurang kalau seandainya ini konteksnya adalah angka misalnya seperti itu. Nah, oke, baik, bagaimana kita bisa melihat contoh-contoh yang lain ya terkait illa. Illa yang berfungsi sebagai taukid ya, yang berfungsi sebagai penegas, ini biasanya diterjemahkannya dengan partikel pun ya, ada tambahan pun begitu. Di sini Bapak Ibu sekalian kita melihat ada warihlatuhu thalathun begitu. Pengembaraannya dibagi dalam 3 tahap ya. Warihlatuhu thalathun. Istaghraqat
Istagrokot ini asal katanya dari goroko, yagriku ya. Artinya itu tenggelam. Tapi ditambahin alif, sin, dan ta ternyata artinya beda jauh dari makna awalnya. Yakni bisa artinya meliputi atau konteks di sini memakan ya. Memakan waktu. Kalau biasanya sih istagroko ini setelahnya itu adalah kata-kata tentang jarak ya, ataupun misalnya kata-kata tentang waktu gitu. Kata-kata tentang waktu. Istagroko di sini, konteks di sini ini berbicara tentang waktu. Zaha'a tis'in wa ashrin sanatan. Ini berarti kan waktu. Nah, itu artinya adalah memakan waktu sekitar. Zaha'a. Zaha'a itu artinya memakan waktu ya, atau sekitar, mohon maaf. Zaha'a itu sekitar tis'in wa ashrin sanatan. 29 tahun. Jadi warihlatuhu thalathun, pengembaraannya dibagi menjadi 3. Thalathun karena ini adalah man'ut na'at tanpa alif lam atau nakiroh, lalu ketemu dengan jumlah fi'aliyah, maka di dalam kelas baca kitab level sebelumnya, kalau seandainya ketemu dengan nakiroh di situ, maka harus kita tambahkan kata yang di sini ya. Istagrokot kula yang semuanya itu memakan waktu kisaran 29 tahun. Atwaluha as-safaratul ula. Atwaluha tahap paling lama. Ha di sini ya. Mudhaf ilaih. Atwaluha as-safaratul ula. Tahap yang paling lama itu adalah perjalanan pertama. Nah, allati yang lam yatruk, dia tidak meninggalkan ya fiha nahiyatan, fiha di dalam perjalanan itu nahiyatan min nawahil maghrib wal masyriq, satu daerah dari beberapa daerah di al-maghrib wal masyriq, di barat dan di timur, illa kecuali zaroha, ia telah mengunjunginya. Nah, kalau terjemahan secara letterlek kan seperti itu ya. Jadi agak ini misalnya agak ribet kalau terjemahan seperti itu. Nah, karena itu kalau seandainya kita menemukan konstruksi lam, kemudian ada illa, lam ya, atau huruf nafi lainnya, lam atau huruf nafi lainnya yang membentuk jumlah fi'liyah misalnya, atau jumlah ismiyah, yang jelas di situ ada subjek predikat. Dan setelah illa juga itu ada subjek predikat ya, subjek predikat objek. Maka di sini illa disebut sebagai penegas, dan itu kita terjemahkan pun di sini ya. Nah, jadi allati di mana lam yatruk tidak ada satu daerah pun di barat dan juga di timur illa zaruha ya, yang tidak dikunjunginya, begitu ya, yang tidak dikunjunginya illa zaruha. Nah, di sini illa zaruha sebenarnya kalau secara letterlek kan artinya kecuali zaruha, dia telah mengunjunginya, kecuali dia telah mengunjunginya. Tidak ada, dia tidak meninggalkan satu wilayah
satu wilayah dari beberapa wilayah yang ada di barat di timur, melainkan ia sudah mengunjunginya. Begitu. Jadi mungkin di sini kita terjemahkan di mana tidak satupun daerah di barat dan di timur yang tidak dikunjunginya, begitu ya. Di sini ada konstruksi pun, kemudian ada yang tidak, begitu ya. Kita tambahkan itu seperti itu. Nah, kemudian pada konteks yang lainnya kita lihat di sini ada wa kanat atifatuhu ad-diniyatu. Di sini atifatu ad-diniyatu adalah gabungan daripada mudhaf mudhaf ilaih beserta man'ut na'at ya Bapak Ibu sekalian. Atifatuhu itu asal katanya dari al-atifah plus huwa. Ya. Kemudian ad-diniyatu asal katanya adalah diniyatun. Nah, tapi dia menjadi na'at untuk atifatuhu. Untuk atifatu. Nah, itu menjadi na'at dari man'utnya berupa atifatu. Artinya apa di sini? Emosi keagamaannya, perasaan keagamaannya, atau sebut saja mungkin kesadaran keagamaannya, begitu ya. Kesadaran keagamaannya di sini sebenarnya hunya itu kembali lagi ke di konteks sebelumnya sebenarnya ada Ibnu Batuta ya Bapak Ibu. Wa kana ta'atifatuhu ad-diniyatu, emosi keagamaan atau kesadaran keagamaan Ibnu Batuta tadfa'u, mendorong hu-nya ya Ibnu Batuta itu ila ziyaratil masajid waz zawaya, untuk mengunjungi masjid-masjid dan juga surau ya. Nah, di sini kalimatnya adalah falam yatruk zawiyatan illa zaroha. Falam yatruk zawiyatan illa zaroha. Tidak ada satu surau pun itu illa zaroha yang tidak dikunjunginya. Begitu. Nah, di sini kita ada penambahan kata pun kalau seandainya kita menemukan konstruksi kalimat kalau seandainya menemukan kalimat yang seperti ini ya. Falam yatruk zawiyatan illa zaruha. Begitu. Nah, di sini agak kepanjangan kalau seandainya kita menerjemahkan dia tidak meninggalkan satu surau kecuali mengunjunginya, begitu ya. Nah, dia tidak meninggalkan, kan ini ya, falam yatruk zawiyatan, dia tidak meninggalkan suatu surau illa kecuali mengunjunginya. Nah, ini kan agak kurang enak begitu ya di dalam konstruksi bahasa Indonesianya. Maka kita terjemahkan saja di sini tidak ada satu surau pun yang tidak dikunjunginya, begitu ya. Falam yatruk zawiyatan, tidak ada satu surau pun illa zaroha yang tidak dikunjunginya. Jadi di sini bisa kita ubah dalam bahasa Indonesianya dalam konstruksi kalimat pasif ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi kalau ada kata illa di sini ya, kita sisipkan kata pun untuk menunjukkan penegasan ya. Ya, walaupun nanti kita tambahkan yang tidak di gitu ya. Begitu. Nah, kemudian di sini ada illa fihi. Ada illa
fihi yang diterjemahkan menjadi sebelum, kemudian ada illa ba'da yang diterjemahkan menjadi baru. Begitu. Ya, nanti ini bisa ini ya Bapak Ibu sekalian. Illa fi dan juga illa ba'da ini sebenarnya bisa baru atau bisa sebelum, nanti kita akan lihat contohnya di sini ya. Wa tariqatu al-'addi al-maktub, metode penghitungan tertulis. Wa tariqatul 'addi al-maktub ini adalah gabungan daripada mudhaf ilaih. Metode al-'add, 'adda ya'uddu itu artinya adalah menghitung, penghitungan. Al-maktub, nah di sini dia menjadi na'at dari man'utnya al-'add ya, seperti ini. Lam tadkhul fil gharbi, tidak masuk ke barat, illa ba'da ya, sebelum. Nah ini illa ba'da kita terjemahkan sebelum, atau nanti ada konteks artinya baru bisa. Illa ba'da ya, sebelum antur jimat, sebelum antur jimat ilal latiniyati, sebelum diterjemahkan. Nah ini turjimat kita harus lihat dulu fa'ilnya mana. Nah fa'ilnya ternyata adalah mausu'atu ilmil hisab, ini fa'ilnya. Jadi illa ba'da an turjimat mausu'atu ilmil hisab li Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ilal latiniyati, begitu, ke bahasa Latin. Nah, wa tariqatul 'addi al-maktub, metode penghitungan tertulis, lam tadkhul fil gharb, tidak masuk ke barat atau tidak dikenal di barat, illa ba'da. Kalau terjemahan letternya kan kecuali setelah, begitu ya. Ya. Jadi metode penghitungan tertulis tidak masuk ke barat kecuali setelah, kan kalau secara letteral begitu. Nah, ini illa ba'da ini kita terjemahkan sebelum, walaupun di sini ba'da itu artinya adalah sesudah ya. Wa tariqatul 'addi al-maktub, metode penghitungan tertulis, lam tadkhul fil gharbi, tidak masuk ke barat sebelum, nah antur jimat, diterjemahkannya karya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ke ilal latiniyatiyah, ke bahasa Latin, begitu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita lihat misalnya konteks yang berbeda, penerjemahannya ini. Illa ba'da kita terjemahkan baru ya, seperti yang dikemukakan di sini. Kata baru ini. Kita lihat di sini misalnya wa tariqatul 'addi al-maktub, metode penghitungan tertulis gitu. Lam tadkhul fil gharbi illa ba'da. Nah, ini kita terjemahkan lam dan illa ba'da ini baru masuk setelah, begitu ya. Baru masuk ke barat setelah. Ini bisa konstruksi seperti ini. Gitu. Nah, metode penghitungan tertulis baru dan ada setelahnya di sini. Jadi kata illa di sini kita terjemahkan baru, badannya ya setelah, gitu ya. Metode penghitungan tertulis baru masuk ke barat setelah Ensiklopedia Matematika karya
Muhammad bin Musa al-Khwarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, begitu. Nah, kita lihat lagi di sini, ke atas lagi di sini ada yang belum kita bahas. Wa ala dzalika, berdasarkan keterangan ini, fa innas sifrata, angka sifr, angka 0 gitu ya. Lam yu'raf fi'lan. Lam yu'raf, harusnya lam tu'raf ya, mohon maaf Bapak Ibu. Salah ketik, lam tu'raf fi'lan, tidak dikenal, lam tu'raf fi'lan itu tidak dikenal, fi Auropa, di Eropa, bismi sifr, dengan sebutan sifr, illa fi. Nah, kecuali pada, gitu ya. Ini bisa kita juga terjemahkan illa fi di sini adalah sebelum abad 12. Begitu. Jadi belum dikenal, baru dikenal ya abad 12 itu ya. Begitu. Seperti ini. Kira-kira terjemahan kata variasi ini ya, illa fi dan juga illa ba'da, yang artinya itu sebelum, illa fi itu ya, illa ba'da itu artinya bisa baru setelah. Ya. Ustaz, Ya, bagaimana Pak? Ustaz, ini kayaknya contoh di kalimat pertama ini ini apa namanya? Mestinya kan illa fi ya. Tapi yang di sini illa ba'da gitu. Tadi di contoh yang paling atas. Makanya tadi saya cari kok agak salah gitu. Yang di mana Pak? Yang ini, yang di ini kan mestinya illa fi ya. Ya, Artinya sebelum. Yang ini ya, yang saya Enggak, tunjukkan. justru yang paling atas. Ini. Ya. Ini kan tadi mestinya illa fi ya. Oh iya, illa fi, ya betul. Ya, Fi. bukan ba'da. Iya. Ini kalau hi itu jadi nanti terserah apa saja yang di setelah fi-nya itu, seperti itu. Ya, ada lagi mungkin Pak pertanyaan? Ya, terus cuma ini saya langsung search di Al-Qur'an, rupanya tidak ada ya illa ba'da dipakai di Al-Qur'an ya. Kelihatannya. Iya, sepertinya sih Semuanya di sini semuanya di sini mimba di. Iya, iya. Karena Illa fi juga kayaknya tidak ada ya dipakai di Al-Qur'an ya. nah ini saya belum mengecek ini Pak. Iya, Kalau iya, yang iya. illa fi. Ya, kalau di Al-Qur'an. Sepertinya sih memang tidak ada ya, sepertinya. Iya, iya. Tapi kalau secara keseluruhan ini kurang belum, ya memang saya juga belum menemukan kalau Ya mungkin di sastra mungkin ya banyak munculnya. Banyak muncul di sastra atau di tulisan-tulisan yang lainnya ya, yang berupa sejarah dan seterusnya. Begitu. Iya, Sas. Ya, makasih, Sas. Ya, sama-sama. Nah, oke, kalau kita lihat lagi misalnya contoh yang lain lah ya, saya coba sampaikan di sini. Mungkin saya contohkan sendiri di sini. Ya, di sini misalnya innal Arab lam yatahaddar illa ba'da dukhulihim al-Islam. Nah, innal Arab lam yatahaddar illa ba'da dukhulihimul Islam. Nah, kira-kira kalau kita terapkan illa ba'da dan juga illa fi, nah ini bagaimana? Innal Arab lam yatahaddar, apa
tahaddara yatahaddaru. Tahaddara itu artinya berperadaban ya, Bapak Ibu. Lam yatahaddaru, maaf ini ya, karena mereka ini kan karena jamak ya, al-Arab itu. Innal Arab, kalau secara letterlock mungkin kita terjemahkannya, sesungguhnya orang Arab lam yatahaddaru, belum berperadaban, illa kecuali ba'da, setelah dukhulihim al-Islam, mereka masuk Islam, begitu ya. Nah, tapi kalau kita terjemahkan berdasarkan kaidah di sini ya, yang artinya illa ba'da itu baru gitu ya, baru setelah gitu ya. Ataupun sebelum, misalnya fi ya gitu. Nah, ini bagaimana? Orang Arab belum berperadaban ya, peradaban apa? Orang Arab itu baru mereka menjadi orang beradab gitu setelah masuk Islam begitu ya. Seperti itu. Contoh yang lain lagi misalnya. Oh, ini. Ini ya. Innal munafiqina lam yu'minu haqiqatan illa ba'da an ahdagumullah. Nah, kalau terjemahan yang ininya kan, sesungguhnya orang munafik lam yu'minu haqiqatan, tidak akan benar-benar beriman kecuali setelah mereka dikasih petunjuk oleh Allah. Penerjemahan seperti ini benar juga sebenarnya. Tapi kita bisa pakai alternatif lain dengan menerjemahkannya setelah illa ba'da, illa itu kita terjemahkan baru gitu ya. Kemudian lam di sini kita coba tidak masukkan. Innal munafiqina lam yu'minu, sesungguhnya orang-orang munafik baru akan beriman ba'da an ahdagumullah, setelah diberi petunjuk oleh Allah begitu. Jadi di sini konstruksi lam dan illa ba'da itu seolah seperti satu kesatuan yang artinya itu adalah baru bla 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 setelah bla 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 begitu. Innal Arab lam yatahaddaru. Jadi kini di sini negatifnya kita hilangkan. Nah, kayak kata lam yatahaddaru, innal Arab lam yatahaddaru, sesungguhnya orang Arab
baru mengenal peradaban illa ba'da, ya setelah dukhulihimul Islam, mereka masuk Islam. Ya, kalau alternatif yang letter luck itu kan, sesungguhnya orang Arab tidak mengenal peradaban kecuali setelah mereka masuk Islam, begitu ya. Itu alternatif yang pertama, yang letter luck-nya. Yang kedua, innal Arab lam yatahaddaru illa ba'da dukhulihimul Islam. Sesungguhnya orang Arab lam dan illa itu baru yatahaddaru mengenal peradaban ba'da setelah dukhulihimul Islam. Jadi anggap saja ya ini seperti idiom lah ya. Lam plus illa ba'da itu nanti bisa membentuk kata baru bla 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 dan setelah bla 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 begitu. Innal munafiqina lam yu'minu haqiqatan. Kita untuk alternatif yang pertama yang letter luck kita bisa terjemahkan innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, lam yu'minu, mereka tidak akan beriman haqiqatan secara benar-benar, illa ba'da, kecuali setelah an ahdagumullah, Allah memberikan petunjuk kepada mereka, begitu ya. Nah, di sini kita juga bisa konstruk berdasarkan alternatif yang kedua, yakni baru bla 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 setelah bla 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 gitu ya. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik, lam yu'minu haqiqatan illa, gitu, baru beriman dengan benar atau secara benar gitu. Ba'da an ahdahumullah, setelah diberi petunjuk oleh Allah, seperti itu. Kira-kira kesimpulan yang tadi saya jelaskan di atas. Nah, ini selanjutnya ada kata illa juga. Nah, tapi kalau yang kita lihat dari segi contoh-contohnya, biasanya di sini konstruksi illa itu digabung dengan kata anna, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita menemukan kata illa anna seperti ini, ada lagi. Di sini ada illa anna, di sini juga ada illa anna. Nah, itu artinya bukan kecuali lagi, bukan baru lagi, tapi itu artinya adalah namun atau akan tetapi, sama seperti lakinna atau bal ya Bapak Ibu. Jadi illa anna itu adalah satu kesatuan yang menunjukkan makna adversatif. Ya, adversatif itu lawan dari yang sebelumnya, misalnya. Begitu. Yang kontras dengan yang sebelumnya. Namun gitu ya. Namun di sini nanti menunjukkan bahwa kalimat setelah namun dan yang sebelum namun itu kontras, begitu. Nah, ini bisa diekspresikan menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, bisa diekspresikan menggunakan lakinna, bal, ya. Bisa juga menggunakan illa anna, begitu ya. Artinya namun, tetapi, begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita nanti ketemu teks berbahasa Arab, menemukan konstruksi illa plus anna, jangan diartikan melainkan bahwa, bukan gitu ya. Melainkan bahwa atau selain bahwa, jangan. Tapi kita terjemahkan sebagai namun, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana untuk melihat itu? Variasinya kita bisa lihat di sini. Wa in kanat qad qatalat al-hukumatu. Wa in kanat qad qatalat al-hukumatu fi fatratis sab'inati al-khitaba asy-syuyu'iyya. Wa in kanat, meskipun qad qatalat al-hukumatu, pemerintah telah membunuh atau telah gencar melawan
Ya, fi fatratis sab'inati, pada dekade 70-an, tahun 70-an, al-khitaba asy-syuyu'iyya, diskursus komunisme gitu ya. Meskipun pada dekade 70-an pemerintah telah gencar melawan diskursus komunisme. Nah, di sini kita ketemu dengan illa anna begitu ya. Namun, nah ini illa anna di sini kita terjemahkan, namun illa anna atharohu, pengaruhnya, hunya ini kembali ke al-khitab asy-syuyu'i, diskursus komunisme gitu ya. Namun pengaruhnya lam tazal hadiratan. Namun pengaruhnya masih tetap terasa hatal yaum, sampai saat ini. Nah, di sini illa anna menunjukkan kontras ya, karena sebelumnya pemerintah gencar melawan diskursus komunis, tapi masih aja gitu ya, ada gitu ya. Harusnya kan nggak ada, tapi masih aja ada. Nah, ini kan adversatif, artinya menunjukkan yang kontras ya dengan sebelumnya. Nah, kemudian di sini wa in kanat, ini contoh yang kedua. Mungkin ada yang mau baca Bapak Ibu yang contoh kedua? Bahasa Arabnya saja, kalau terjemahan kan sudah ada ya. Ada yang mau coba misalnya? Silakan. Kalau nggak ada ya sudah. Ada. Saya coba saja. Ya, siap. Silakan. Wa in kanat hadhihi kitabu berarti ya. Hadhihi kitabu lam al-kutubu. Kutubu. Oh iya. Hadhihi kutubu lam tasil ilaina. Illa anna apa? Syahratun. Ya. Syahratun mu'al digabung dengan mu'alif berarti syuhrat. Syuhratu mu'al. Ada anna. Oh, illa anna syuhrata ya. Illa anna syuhrata mu'allifiha atau mu'allafiha. Betul, mu'allifiha. Mu'allifiha qad jawazat hududul makan wa zaman. Oke, ini qad jawazat. Kira-kira hududu ini ya. Hududul makani wa zamani. Oke, betul, hududul makan wa zaman, tapi kalau kita kontekskan di sini jawazat berarti kan butuh maf'ul atau tidak di situ? Jawazat telah menembus. Jawazat dia berarti fiil penanda fiilnya kan muannas ya, jawazat. Maf'ulnya mana ya? Oh, berarti hududa ya, hududa. Iya, betul. Ya. Hudud al-makani wa zaman. Itu betul ya tadi. Ya. Nah, di sini kita lihat misalnya wa in kanat, meskipun hadhil kutubu, karya-karya ini lam tasil ilaina, belum sampai ke kita gitu. Illa, namun, mungkin kalau secara bahasa Indonesia kayaknya kalau namun setelah meskipun enggak ini ya, enggak ya, mungkin namun bisa kita hilangkan juga enggak masalah. Oh ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan udah ada meskipun ya, ini ada namun lagi gitu ya. Sama kayak kata jika bla 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 bla, maka bla 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 bla. Itu kan berarti nggak ada kalimat yang induknya atau. Tapi ini nggak masalah sih, nggak apa-apa.
untuk enak-enak sajalah. Nah, ini illa anna di sini kita terjemahkan namun, gitu ya. Gitu. Namun, meskipun karya-karya ini belum sampai ke tangan kita, namun popularitas penulisnya telah menembus batas ruang dan waktu. Nah, di sini ada karya-karyanya itu belum sampai ke kita. Tapi penulisnya sudah populer duluan begitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang kontras begitu ya. Padahal karyanya belum sampai, nama orangnya sudah terkenal. Kayak misalnya Ibnu Khaldun, sebelum ke Mesir beliau sudah terkenal duluan di Mesir ya, di kalangan para ulama. Beliau dari Tunisia padahal begitu. Ataupun misalnya apa ya, banyak karya-karya ulama terdahulu yang tidak sampai ke kita, tapi itu sudah terkenal ya karyanya itu gitu. Tapi mungkin belum ditemukan manuskripnya ya yang tentang itu. Oke, ada yang mau baca mungkin silakan Bapak Ibu yang selanjutnya di sini. Oh iya, silakan. Illa anna al-amra bada'a yakhtalifu fikriyan wa fi'liyan fil awwali min as-sittinati hina ikhtalatat fi fikrati siyasiyatil hakimati fi Misra al-malamihil askariyati bil malamihil madaniyati. Oke. Tinggal catatan di sini ya. Al-malamih itu tadi dibaca apa? Pak Syukri. Malamihi. Oh iya. Nah, ini fa'il. Fa'il dari ini. Fi'ilnya ternyata jauh ya Bapak Ibu. Nah, fi'ilnya adalah ikhtalatat, kemudian disela oleh jar majrur. Ada dua malah jar majrurnya. Baru muncul fa'il di sini. Nah, ini yang kadang ributnya bahasa Arab ya. Kadang fa'il dengan fi'ilnya itu terpisah jauh, biasanya dipisah oleh jar majrur seperti ini ya. Fi dan fi. Ada dua malah. Iya, al-malamihu al-askariyatu bil malamihi al-madaniyati. Betul itu tadi semuanya. Kecuali yang ini, yang al-malamihu. Gitu. Oke, nah di sini secara terjemahan kita menemukan kata illa anna. Begitu. Illa anna. Kan kalau kita terjemahkan letterlek melainkan bahwa kok agak susah gitu ya. Maka kita terjemahkan saja di sini illa anna itu artinya adalah tetapi ataupun namun seperti itu. Ini bisa seperti ini. Begitu. Ya. Illa annal amro, tetapi persoalannya bada ayakhtalifu mulai berbeda fikriyan baik secara teoretis wa fi'liyan maupun secara praktis ya fin nisfil awali pada paruh pertama minas sittinati dekade 60-an ya hina ketika ikhtalatat ikhtalatat al-malamihu al-askariyatu ketika kekuasaan militer ya bil malamihil madaniyati dan kekuatan sipil ya ikhtalatat bercampur fis safratis siyasiyati al-hakimati dalam elit politik al-hakimati yang berkuasa fi Misra di Mesir. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Tapi yang menjadi titik tekan adalah pada konstruksi illa di sini yang kita temukan di sini ya. Illa anna. Di sini kita terjemahkan sebagai tetapi begitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau di sini kita terjemahkan sebagai melainkan bahwa ini kurang enak begitu ya, Bapak Ibu. Tapi memang itu adalah sepertinya sih konstruksi idiomatis ya. Jadi gabungan illa dan anna itu kita tidak bisa menerjemahkannya secara satu persatu illa dan anna kecuali bahwa begitu tidak. Tapi itu bisa ini kita ya satu kesatuan yang maknanya itu bal atau lakinna artinya itu tetapi begitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian kita menemukan kata illa wa ya, illa wa. Saya baru mencatatkan di sini artinya adalah tanpa, Bapak Ibu. Illa wa itu artinya tanpa. Walaupun nanti ada konteks lain juga yang artinya itu menunjukkan tidak berbentuk tanpa ya. Nah, kenapa ini kita artikan tanpa? Nah, ini saya coba pengen share lagi sumber yang lain ya. Ya, sebelumnya sebelum saya baca buku ini saya juga nggak tahu artinya illa wa itu apa, tapi ini saya coba tunjukkan bukunya Bapak Ibu sekalian. Mana ini? Oh, ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Berbentuk PDF. Nah, di mana ini? Kok saya ada konstruksi illa plus wow. Nah, itu yang diartikan nanti itu artinya adalah without atau tanpa ya di sini. Ini kalau secara PDF sudah terlihat Bapak Ibu di ininya, di screen-nya? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, di sini ya ada kata illa wa. Nah, ini illa wa, phrases and sentences. Nah, itu artinya adalah without begitu. Jadi sebelum ternyata ada juga ya ini. Nah, jadi banyak konstruksi ya bahasa Arab yang saya ketahui dari buku-buku yang seperti ini. Nah, di sini misalnya ada kata lam nuqaddim ala zawaji ya. Lam nuqaddim ala zawaji illa wa kullun minna yathiqu bil akhar thiqatan azimatan gitu. Kita tidak akan nikah illa tanpa masing-masing kita ini illa wa kullun minna, kita tidak akan nikah without ya. Kita tidak akan nikah tanpa masing-masing kita saling percaya ya satu sama lain. Ya, saling percaya penuh satu sama lain. Gitu. Di sini kata without itu adalah terjemahan dari kata illa wa seperti ini. Gitu. Contoh yang lain lagi misalnya di sini ada kata ma syahadtu atharon islamiyatan illa wa tadzakkartu baitan qadiman. Aku tak pernah melihat ya relik-relik Islam tanpa tanpa mengingat
baitan qadiman. Baitan di sini bukan artinya rumah, kayak di sini karena diartikan poetry ya, berarti ini adalah puisi ya, puisi klasik ya, puisi silam. Aku tidak pernah melihat peninggalan-peninggalan Islam tanpa teringat dengan sajak-sajak atau tanpa teringat dengan puisi-puisi ya, seperti itu. Nah, jadi di sini ada konstruksi maknya ya, kemudian ada ilawa. Ini ada konstruksi nafinya maksudnya. Kemudian ada ilawa. Nah, ini diartikan sebagai tanpa ya Bapak Ibu sekalian. Diartikan sebagai tanpa. Ya, kadang dalam konteks tertentu ini bisa kita ya nggak bisa kita artikan menjadi kecuali dan begitu ya, illa wa gitu, kecuali dan, nggak seperti itu. Tapi illa wa itu adalah frasa idiomatik yang nanti maknanya itu tidak mesti harus sama plek dengan susunan katanya, illa kecuali wa dan, enggak. Tapi itu adalah satu kesatuan yang artinya itu adalah tanpa, begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi di materi sebelumnya. Wah, apakah ini direkam? Iya, ini direkam ya Bapak Ibu. Ini suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya, saya baru baca komentar di chatnya. Mau nanti disampaikan secara lisan saja, karena kadang tidak baca chatnya ya Bapak Ibu, kalau seandainya tidak kedengaran suaranya. Ya Ustadz, itu apa timbul tenggelam kenapa ya suaranya gitu. Ustadz itu ya. Padahal udah deketnya seperti itu masang anunya kan. Iya, jauh. Iya, kalau sama. Yang lain sama? Kalau teman-teman ya. Gimana? Iya, sama. Kadang jelas, kadang kayak jauh gitu. Oh iya, sama berarti. Oh, berarti memang mungkin bermasalah di sininya juga habis hujan. Oh, ada hujan tuh Ustaz di sana? Iya, habis hujan tadi setelah maghrib dan sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau secara wifi kayaknya masih lancar-lancar aja gitu ya, tapi ya nggak tahu ya. Kalau di ini mungkin kalau di YouTube-nya itu jelas nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya lewat rekam di sini. Belum sempat buka Belum. Ustaz. Ya. Oh, nanti disampaikan saja secara lisan kalau misalnya tidak kedengaran lagi. Kalau ini udah jelas ya? Iya, kalau gitu jelas itu Ustaz, yang pas ujung. Oke, ada chat satu lagi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini wa qallama yudhkaru Anas bin Malik illa wa ma'ahu Muhammad bin Sirin. Begitu ya. Dan wa qallama. Qallama itu dari qalla plus ma. Ya, artinya kita bisa terjemahkan jarang. Jarang sekali. Wa qallama dan jarang sekali yudhkaru Anas bin Malik. Nama Anas bin Malik disebut illa wa ma'ahu tanpa disertai nama Muhammad bin Sirin. Begitu. Jadi ini salah satu contoh mengapa illa wa kita terjemahkan sebagai tanpa, yaitu karena tadi ya di buku yang tadi saya tunjukkan itu salah satu maknanya adalah tanpa, begitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang bisa mengakses yang bahasa Inggrisnya ya, itu nanti mungkin bisa saya share nanti di grup. Bukunya itu ada
600 halaman, tapi menurut saya itu buku yang sangat membantu sekali, terutama dalam memahami bahasa Arab modern, ya. Bahasa Arab modern yang konstruksinya itu kadang juga banyak yang tidak saya pahami gitu ya. Nanti akan saya contohkan contoh-contoh yang lain tentang konstruksi bahasa Arab modern yang maknanya itu kok nggak bisa itu dibaca secara letterlek begitu ya. Saya di sini coba ngasih contoh. Ini Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada kalimat begini. Nah, ini kelihatan jelas ya, Bapak Ibu. Di sini ada kata ma'in ja'a Muhammadun fil baiti hatta sami'a akhbaro wafati sahibihi, begitu. Di sini kalau kita terjemahkan misalnya secara letterlek, ma apa-apa atau tidaklah ya, in jika Muhammadun datang di rumah, hatta sehingga dia mendengarkan kabar wafatnya sahabatnya begitu. Karena ini nggak enak ya Bapak Ibu sekalian. Nah ternyata di sini kalau di struktur di buku yang tadi saya sampaikan itu, ma'in di sini dengan hatta itu adalah satu kesatuan. Itu satu kesatuan. Yang artinya itu adalah tidak lama setelah bla 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 gitu. Hatta kadang tidak diterjemahkan di sini. Jadi di sini artinya begini Bapak Ibu. Ma in ja'a Muhammadun fil baiti hatta sami'a akhbar wafati sahibi. Ya. Tidak lama setelah Muhammad datang ke rumah gitu. Atau tidak lama setelah datang ke rumah Muhammad mendengarkan ya kabar kematian sahabatnya, begitu ya. Nah, jadi di sini ma'in hatta itu kita artikan sebagai tidak lama setelah titik-titik seperti itu. Gitu. Tidak lama setelah datang ke rumah Muhammad mendengarkan kabar bla 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 begitu. Jadi di sini ada kata ma'in dan hatta ini adalah satu kesatuan yang maknanya itu adalah tidak lama setelah gitu ya. Tidak lama setelah. No sooner than gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. No sooner than. Nah itu saya kalau waktu saya membaca karya-karya intelektual Arab seperti misalnya Muhammad Abid Jabiri ya. Punya buku namanya apa namanya itu? Asobiyatu Ibnu Khaldun ya. Asobiyatu Ibnu Khaldun. Atau juga buku yang lainnya misalnya Al-Aql Al-Akhlaqi Al-Arabi, nalar etis Arab begitu ya. Ini banyak sekali konstruksi seperti ini dan saya nggak paham ini bacanya seperti apa. Oh ternyata ini adalah frasa idiomatis yang artinya itu adalah tidak lama setelah begitu ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana kalimat-kalimat yang lain kalau kita temukan dalam
buku-buku bahasa Arab modern ya Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ustaz, yang tadi bukunya apakah berhasil di download? Ya ada Pak. Nanti saya barusan coba download tapi tidak berhasil. Ya itu ada berapa giga ini? 5 megabyte. 5 megabyte. 800 halaman. Oke, saya coba download tapi kayaknya agak susah ini. Nanti saya share saja. Yes. Oke, ini mau baca mungkin ada yang mau baca ini? Bapak Ibu silakan. Yang waqad irtabatat. Ada Bu Umi, Bu Syarifah, Bu Aan, Pak Edi mungkin silakan. Afwan, saya ini dulu Ustaz. Mustamik dulu Ustaz. Oh ya, siap ya Pak. Ya, siap. perlu. Oke, kalau tidak ada ya sudahlah saya baca aja Bapak Ibu. Di sini waqad ada ini ya. Ada filosof terkemuka di sini yang disebutkan. Tapi ditulis bahasa Arabnya agak ribetnya. Waqad irtabatat al-wujudiyatu. Nah, al-wujudiyatu itu terjemahannya adalah eksistensialisme ya. Eksistensialisme. Ini semacam aliran filsafat yang dipelopori oleh filosof Prancis, Sartre dan Camus, bacanya kamu ya. Karena orang Prancis itu biasanya tidak mengucapkan yang akhiran huruf paling akhir ya. Kecuali beberapa huruf itu yang dibaca begitu. Ya kayak Camus itu bacanya kamu katanya. Descartes itu bacanya Descartes. Karena Des itu S-nya nggak dibaca jadi D. Cartes, Kah ya, S-nya nggak dibaca. S. Nah, di sini eksistensialisme qad irtabatat memiliki kaitan erat bisyuhrati Sartre wa Camus. Dengan popularitas, syuhrati kan popularitas ya, bisyuhrati dengan popularitas Sartre dan Camus gitu ya. Walakinnaha akan tetapi, namun fi asasihal falsafi dalam landasan filosofisnya tarji'u itu berakar ila pada afkari Kierkegaard ya. Kierkegaard ya, berakar pada pemikiran Kierkegaard. Al-Failasuf ad-Denmarki, filosof Denmark. Nah, di sini kita menemukan illa anna gitu ya. Ini selain tadi ya yang artinya namun, selain tadi yang artinya tetapi, illa anna juga bisa kita terjemahkan sebagai hanya saja begitu ya. Hanya saja gitu. Hanya saja. Illa anna hanya saja as-sabiqain, dua tokoh ini maksudnya Sartre dan Camus itu qad hawwala telah mengubah falsafatahuma wa afkaruhuma, filsafat dan pemikiran-pemikiran mereka berdua ini ila a'malin fanniyatin, menjadi karya-karya artistik. Nah, di sini ada kata illa anna, itu kita bisa terjemahkan menjadi hanya saja begitu. Nah, terus di sini ada lagi Bapak Ibu sekalian, huruf istisna yang didahului oleh huruf nafi. Nah, ini nanti tergantung konteks kalimat ya penerjemahannya.
kita terjemahkan menjadi selain, tak lain, hanya, selain hanya, kecuali hanya, yang tidak ini ya, bisa. Kemudian pasti atau tak lain hanya. Ini nanti tinggal kita lihat konteksnya, tapi makna-makna yang seperti ini harus kita hadirkan ketika kita membaca huruf istisna yang didahului oleh nafi itu, begitu. Oke, kita lihat misalnya kalimat ini ya Bapak Ibu. Ini memang agak panjang, jadi saya langsung bacakan saja. Tapi kalau ada yang mau baca, monggo silakan. Oke. Ta'udu al-ailatu. Ta'udu ini artinya kembali ya. Al-ailatu keluarga. Ilal lazukiyati. Lazakiyati bisa ya. Ta'udu al-ailatu ilal lazakiyati. Keluarga tersebut kembali ke lazakiyah. Lil bahthi untuk mencari fiha di lazakiyah ini. An. Lil bahthi an itu mencari ya. Ma'wan tempat berlindung. Badilin sebagai ganti. Lihadhihi dari untuk rumah allati hudimat yang telah dihancurkan atau yang telah roboh. Wallati yang lam yabqa minha ba'da 15 sanatan yang tidak tersisa dari rumah itu setelah 15 tahun siwa kecuali suratin ghaimatin gambaran kelam ya fi dzakiratit tifli dalam memori sang bocah wa qad sara yafi'an yang sekarang sudah menjadi remaja. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tadi saya terjemahkan secara letterleknya wallati lam yabqa. Wallati lam yabqa artinya yang tidak tersisa ya bisa ya gitu. Nah, ini kita bisa terjemahkan lam yabqa siwa itu hanya tinggal ya. Hanya tinggal. Jadi huruf istisna yang berupa siwa itu kemudian sebelumnya ada huruf nafi yang berupa lam. Nah, itu salah satu penerjemahannya adalah hanya gitu ya. Hanya. Lam yabqa illa. Nah, hanya lam illa itu atau lam siwa itu bisa kita artikan hanya gitu ya. Wallati yang tinggal gambaran kelam ya. Siwa. Jadi lam siwa itu nanti artinya adalah hanya saja ya. Nah, mesti diartikan langsung kata per kata itu lam tidak tersisa kecuali misal enggak langsung aja hanya gitu. Gitu. Contoh yang lain lagi misalnya saya contohkan di sini. Siwa. Nah, lam yabqa fil bait siwa an-nafidah. Nah, ini kalau kita artikan konstruksi lam dan juga siwa di sini dengan arti hanya berarti terjemahan bahasa Indonesianya bagaimana Bapak Ibu? Lam yabqa fil bait siwa an-nafidah.
Ini kita terjemahkan menjadi yang tersisa di rumah hanya jendela gitu. Jadi di sini ada kata hanya ya. Nah, memang yang lain misalnya kita terjemahkan tidak tersisa di rumah kecuali jendela begini ya. Nah, ini kan alternatif yang pertama ya. Tapi ada alternatif yang kedua, artinya tidak usah pakai tidak usah pakai kecuali ya, ini kita hilangkan. Gitu. Tinggal yang tersisa di rumah hanya jendela begitu ya. Jadi ada kata hanya di sini. Itu lam yabqa fil bait siwa an-nafidah. Gitu. Misalnya contoh yang lain lagi ya. Lam angzur lam angdur al-asya'a illa baitan kabiran. Kalau terjemahan letterlock mungkin aku tidak melihat apa-apa kecuali rumah yang besar begitu ya. Sudah kita inikan saja lam dan illa itu kita terjemahkan hanya. Yang aku lihat hanya rumah besar gitu aja. Yang kulihat hanya rumah besar. Begini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, contoh yang lain misalnya di sini kita temukan banyak juga. Wala yuhimmuhu illa an yu'allifa wa yahsula 'alal mali. Wala yuhimmuhu ya. Hamma yuhimmu yang menjadi penting gitu ya. Wala yuhimmuni apa? Wa yuhimmuni yang penting menurutku, kata-kata seperti itu ya. Wa yuhimmuni anaqula syai'an yang penting saya ingin katakan gitu. Wa yuhimmuni. Jadi kata-kata wa yuhimmu plus domir gitu ya. Ini gitu bisa artinya penting aja juga nggak apa-apa. Begitu. Kayak kata wa yasurruni. Di situ kan anaknya sebagai jamak ya, anaknya sebagai objek begitu ya. Tapi artinya di situ wa yasurruni, arti letterlocknya adalah dia telah membahagiakan saya. Tapi bisa artinya wa yasurruni, saya bahagia, saya senang gitu ya. Wa yasurruni an aqula syai'an, saya senang mengatakan sesuatu. Jadi bukan telah menyenangkan saya untuk mengatakan sesuatu, itu kepanjangan dan juga kurang pas dalam bahasa Arab. Nah, di sini kita ketemu lagi dengan lam yang nafi gitu ya. Kemudian ada kalimat di sini fi'il fa'il maf'ul bih. Terus ada illa yang artinya adalah hanyalah ya. La dan illa di sini artinya adalah hanyalah. Wala yuhimmuhu yang penting baginya hanyalah menulis an yu'allif gitu ya. Menulis wa yahsul 'alal mal dan cari duit atau cari nafkah. Di sini ada la dan illa yang artinya adalah hanyalah. Jadi setelah arti hanyalah, la di situ sudah tidak kita terjemahkan lagi menjadi tidak begitu ya. Itu sudah tercover dengan kata hanyalah. La dan illa itu udah hanyalah.
Kemudian di sini ada kata wala, ada kalimat walan yatimma dzalika illa. Nah, di sini kalau ini kita artikan selain ya. Tapi yang seperti ini juga masih kita artikan hanyalah ya. Walan yatimma dzalika illa. Ini kan di sini diartikan selain ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ubah juga menjadi hanyalah ya. Ada lan dan illa di sini. Ada lan dan illa di sini ya. Nah, kemudian kita terjemahkan hanyalah. Jadi kalau lan di sini nanti artinya ya arti kata tidaknya itu sudah tercover dengan kata hanyalah, jadi tidak perlu kita munculkan. Tidak perlu kita munculkan lagi. Artinya di sini bisa terjemahan lainnya adalah hal itu hanya akan terjadi dengan melampaui realitas ini gitu. Jadi tidak dan selain ini ya. Ini bisa kita hapus dan kita ganti dengan hanyalah. Hal itu hanyalah akan terjadi dengan melampaui begitu ya. Seperti itu. Nah, ini laisat siwa bisa kita artikan tak lain hanyalah gitu. Ini bisa kita artikan di sini. Kemudian fama min sabilin min subulil huda illa walaha ahlun. Di sini ada arti kata pun ya. Tidak ada satu jalan pun yang tidak memiliki pengikut gitu. Ini di sini tidak ada. Di sini bisa kita artikan pun juga. Illa di sini seperti tadi yang di awal pertemuan kita sampaikan. Kemudian di sini bal qala ba'duhum ma min ahadin minas salaf illa wa kana yad'u bihadza du'a inda khurujihi lis-shalah. Nah, sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa kalau ada illa wa itu artinya adalah tanpa begitu. Tapi di sini ada juga makna yang lainnya yang artinya adalah yang tidak gitu ya. Yang tidak gitu. Bal qala ba'duhum, beberapa ulama berkata, bahkan beberapa ulama berkata, ma min ahadin minas salaf, tidak seorang pun dari ulama salaf illa wa, yang tidak begitu ya. Illa wa, tadi kalau sebelumnya kan artinya tanpa ya. Nanti Bapak Ibu mungkin tinggal cari konteksnya saja bagaimana ini, apakah artinya tanpa atau artinya yang tidak begitu. Seperti itu. Illa wa kana yad'u bihadza du'a inda khurujihi lis-shalah. Itu. Bahkan beberapa ulama berkata tidak seorang pun dari ulama salaf yang tidak membaca doa ini. Nah, ini diingat-ingat saja kalau ada nafi, ma, kemudian illa wa, itu nanti mengandung beberapa kemungkinan, artinya bisa tanpa atau artinya bisa tidak bla bla bla, yang tidak begitu ya, bla bla bla. Nanti tergantung pada konteks. Kemudian di sini ada juga ala anni la amliku illa an ahtarima iradataha. Ala anni la amliku, tapi ala anni tapi gitu. La amliku aku tidak bisa berbuat illa selain. Nah, di sini juga ya memang kata illa awalnya adalah selain ya. Bisa seperti ini. Atau ini bisa juga disingkat dengan saya hanya menghormati keinginannya. Ala anni la amliku illa an ahtarima iradataha. Itu juga bisa kita artikan saya hanya menghormati kehendaknya atau keinginannya. Jadi selain yang panjang seperti ini bisa kita juga artikan
Ini kan konstruksi tidak selain ya begitu. Ini kita bisa ubah tidak selainnya menjadi hanya. Tapi aku hanya menghormati keinginannya. Jadi la amlik nggak usah dihiraukan, langsung ke anak tarimanya saja. Gitu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian, di sini contoh-contohnya. Walakinnaka la tajidu hadha as-sahabi aw dhaka illa mutahadditsan bima fahimahu minal Qur'ani fi hadhil mas'alati. Begitu ya. Nah, tapi engkau tidak melihat sahabat ini dan itu kecuali berbicara hanya berdasarkan pada Al-Quran yang dipahaminya. Begitu ya. Di sini artinya kecuali ya Bapak Ibu. Nah ini nanti tergantung nanti pada sense kebahasaan. Tapi yang jelas makna-makna yang saya kemukakan ini nanti coba saja dihadirkan ketika kita menemukan teks ini. Sehingga kita bisa menemukan padanan yang tepat. Kira-kira seperti itu. Wala astagni, tidak ada yang bisa saya lakukan illa anna taqaddama, selain hanya bisyukril jalil, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya likulli man a'anani ala muwasalatil bahath, kepada setiap orang yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian ini. Ini illa bisa kita artikan selain hanya. Kemudian yang menarik juga di sini Bapak Ibu sekalian, artinya adalah pasti, gitu ya. Di sini wasya'urat Fatimatu bi annaha multaqal anzari wa qiblatu al-ihtimami. Fatimah merasa dirinya multaqa al-anzar, menjadi pusat pandangan, wa qiblatul ihtimam, dan pusat perhatian. Nah, titik-titik di sini. Ma talfidhu min qaulin. Kalau arti letternya kan tidaklah Fatimah mengucapkan suatu kata kecuali iltaqatuhun nas bi adzanin atsya, kecuali manusia mendengarkannya dengan rasa ingin tahu, begitu ya, seperti itu. Ma talfidhu min qaulin, tidaklah Fatimah berkata-kata atau mengucapkan suatu kata melainkan manusia mendengarkannya dengan penuh keingintahuan, bi adzanin atsya, begitu ya. Secara letterlek adzanin atsya ini kan artinya telinga yang haus ya. Tapi kita artikan di sini sebagai penuh keingintahuan, begitu. Nah, kalau terjemahan yang seperti itu kan kepanjangan, begitu. Maka alternatif lainnya adalah itu memang ada tamu, men. Gitu. Oke, di sini ada pasti ya Bapak Ibu. Nah, ma talfidhu min qaulin illa iltaqatahu annas biadzanin atsya. Nah, adzanin atsya di sini kita secara letterleknya adalah telinga yang kehausan ya, tapi ini adalah satu frasa idiomatik yang mungkin artinya adalah penuh keingintahuan, begitu. Nah, di sini ma dan illa kita terjemahkan menjadi pasti, gitu. Setiap ia mengucap sepatah kata, jadi ada kata setiapnya ya, bisa pasti didengarkan oleh orang-orang dengan penuh keingintahuan, begitu. Contoh yang lain misalnya begini Bapak Ibu.
Ma sami'tu syai'an illa hafidtuhu, misalnya begini ya. Ma sami'tu syai'an, tiap aku dengar sesuatu, illa hafidtuhu, pasti dihafal gitu ya. Pasti ku hafal gitu ya. Ma sami'tu syai'an illa hafidtuhu. Jadi di sini menunjukkan arti taukid tadi ya, penegasan. Tidaklah aku dengar sesuatu, ya, setiap aku dengar sesuatu pasti aku hafalkan gitu. Jadi di sini ma dan illa itu kita artikan sebagai pasti gitu ya. Tentu dengan ada kata setiapnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Walaqad kana masjiduhu huwa al-masna'ul ladzi kharraja al-abtala alladzina ya'tazzu bihim al-islahu al-insaniyu al-khalid. Gitu ya. Masjid ini kemudian menjadi pabrik ya, yang melahirkan banyak tokoh yang dibanggakan karena telah mereformasi kemanusiaan secara abadi. Begitu. Nah, di sini nggak ada nggak ada ilahnya. Nah, di sini ada Fama Abu Bakar wala Khalid wala Sa'ad wala Umar wala Ali illa tala midatun takharraju minal masjidil ladzi kana fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'badan wa madrasatan wa jam'iyatan fi anin wahidin. Nah, di sini ada Abu Bakar, Khalid, Sa'ad, Umar. Di sini ada ma, la dan illa, tak lain. Nah, di sini kita artikan tak lain. Seperti itu. Ini ada suara kerutuk-kerutuk mungkin dari Misada, mungkin bisa di unmute. Oke, di sini ada wala ta'lu juhdan fi tamridhi zawjiha wa ilajiha. Di sini ada al-mar'ah la ta'lu, ia berusaha keras, la ta'lu juhdan itu artinya berusaha keras. Ia berusaha keras. Ini perempuan ya, la ta'lu karena di sini fi'il mudhari ala ya'lu. La ta'lu juhdan ini berusaha keras. Fi tamridhi zawjiha, untuk mengobati dan merawat suaminya, begitu. Wa i'dadiha lit-ta'am wasyarab, serta menyediakan makanan dan minum. Nah, hatta innaha, sampai-sampai lam takun tubarihu ad-dara illa qalilan. Sampai-sampai jarang ia keluar rumah. Nah, di sini ada kata illa qalilan, ini kita artikan sebagai jarang. Lam takun illa itu, illa qalilan itu sebagai jarang, begitu. Lam takun illa qalilan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu ya, materi tentang menerjemahkan istithna, begitu. Nanti ini akan kita temukan dalam ragam konteks, begitu. Nanti kira-kira makna yang saya kemukakan di sini nanti bisa dihadirkan juga ketika nanti kita menemukan teks-teks yang ada kata illanya dan juga siwa dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian.
Mungkin ada pertanyaan yang bisa dikemukakan di sini, silakan. Ada, oh iya, Pak Syukri. Kalau tidak ada, kita sebentar Bapak Ibu. Maaf Ustaz, itu Ya, apa silakan. namanya? Kayaknya banyak kata-kata idiom itu ya. Untuk bisa tahu itu idiom terus kita menerjemahnya itu gimana? Memang nanti idiom itu ada kamus tersendiri ya Bapak Ibu sekalian. Namanya ya ada idiom, ada kolokasi ya. Kalau dalam bahasa Arab idiom itu disebutnya sebagai al-ibarat al-istilahiyah begitu ya. Al-ibarat al-istilahiyah. Nah, sementara kalau kolokasi itu namanya adalah al-mutasahibat al-lafziyah. Nah, itu diterjemahkan ke bahasa Arabnya seperti itu. Al-mutasahibat al-lafziyah itu kolokasi, al-ibarat al-istilahiyah itu namanya adalah idiom. Nah, kalau sekarang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah ada kamusnya ya. Ada kamusnya. Tapi kalau yang kamus idiom ini yang baru saya temukan itu kamusnya adalah Arab versi Arab gitu ya. Jadi Arab keterangannya bahasa Arab lagi. Tapi kalau yang Susah. ya, terus kalau yang kolokasi katanya sih itu sudah ada ini ya penerbit dari Depok itu menerbitkan kamus kolokasi Arab Indonesia. Itu sudah ada. Tapi saya belum pernah ngecek ininya bukunya seperti apa yang kalau kolokasi Arab Indonesia. Tapi dulu itu ada Kalau teman ada yang informasinya Ustaz. iya nanti saya coba share ya Bapak Ibu. Mungkin di Tokopedia ataupun di Shopee juga ada kayaknya ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya bisa mengakses yang bahasa Inggris gitu ya. Yang bahasa Inggris saya juga punya kamus Al-Hafidh namanya. Kamus Al-Hafidh ini kamus kolokasi tapi terjemahnya Arab Inggris kayak begitu. Jadi ada yang Arab dan Arab Inggris begitu ya. Nah, terus untuk selain itu ada kamus kolokasi yang memang kamus yang istilah-istilah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca koran-koran bahasa Arab itu juga harus ada kamusnya. Kalau saya punya itu kamus ini apa? Kamus bahasa Arab untuk istilah ekonomi dan politik. Nah, yang namanya itu bisa kayak Nafis Juwaini itu penulisnya itu. Beliau lulusan Sudan, S3 di Sudan dalam bidang leksikografi gitu ya dan menerbitkan kamus istilah ekonomi dan politik itu lengkap dan lumayan tebal. Saya kira itu udah banyak tersebar di Shopee atau di mana itu. Ada dua versi itu, ada yang versi Arab Inggris, ada yang versi Arab Indonesia, ada yang versi Indonesia Arab istilah-istilahnya itu. Nah, tapi untuk kalau kamus kolokasi yang bahasa Indonesia kalau nggak salah itu ada penerbit Depok katanya itu yang menerbitkan seperti itu. Tapi kalau yang PDF nanti bisa saya share di grup itu yang bentuknya ini ya yang Arab Inggris itu.
Yang Arab itu juga ada, tapi saya lupa itu nyimpannya di mana. Nah, tapi kamus itu cukup membantu ya Bapak Ibu sekalian ketika menemukan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu yang nggak bisa diterjemahkan secara letterlek gitu ya. Nah, termasuk Al-Quran itu banyak sekali frasa idiomnya. Produk frasa apa yang idiom, yang kolokasi itu banyak Al-Quran ya Bapak Ibu. Misalnya kayak kata doroba yadribu. Oke, kalau secara makna dasar itu artinya kan memukul ya. Memukul. Tapi doroba yadribu ini memiliki 20 varian makna. Itu hanya di dalam Al-Quran ya. Kalau doroba yadribu dengan digabung dengan adzillah misalnya, itu kan artinya menistakan. Doroba yadribu mathalan artinya kan membuat perumpamaan. Gitu. Nah, nanti kata-kata cuma satu kata saja kayak doroba itu memiliki 20 varian makna yang berbeda kalau seandainya dikolokasikan atau disandingkan dengan kata lain yang maksudnya yang sudah fix gitu, nanti juga akan memproduksi makna yang berbeda. Nah, itu Al-Quran penggunaan kata doroba itu saja banyak sekali artinya ya. Banyak sekali. Doroba yadribu itu artinya bisa, kalau dalam matematika doroba yadribu fi itu artinya mengalihkan ya. Doroba yadribu ala itu menimpakan azab atau apa gitu ya. Duribat alaihimudz dzillatu, ditimpakan atas mereka adzillatu, kehinaan. Nah, itu kan sudah beda gitu ya. Nah, untuk mengetahui yang seperti ini tidak bisa kita mengandalkan kamus misalnya seperti kamus Mahmud Yunus ya, Arab Indonesia, atau kamus Al-Munawir. Mungkin Al-Munawir masih mending ya, ada beberapa kolokasinya di situ. Tapi ada yang khusus kamus kolokasi dan kamus idiom itu ada yang Arab versi Arab. Yang pernah saya kemukakan di level berapa ya, level 3 atau level 2 itu. Kayak kata sya'rotu Muawiyah gitu ya. Sya'rotu Muawiyah. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, sya'rotu Muawiyah kan berarti rambutnya Muawiyah. Nah, tapi kosakata ini di media, ya media Arab terutama, atau kalau dipakai untuk istilah-istilah politik, itu artinya bukan rambut Muawiyah, tapi artinya adalah persatuan, ya, silaturahim, itu terangkum dalam kata sya'rotu Muawiyah. Kayak misalnya contoh-contoh, labudda nahnu min an na'tamida ala sya'roti Muawiyah. Kita harus berlandaskan pada persatuan, kita misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita terjemahkan kita harus berlandaskan pada rambutnya Muawiyah, nggak bisa gitu. Nah, ini sudah kata yang fix ya, dan itu hanya kita dapatkan di kamus idiom itu, begitu. Seperti itu Ibu. Jadi memang kalau menghafalkan kosakata ya tidak cukup dengan doroba yadribu saja begitu ya. Tapi dengan semua kata yang terkait dengan kata doroba yadribu. Begitu. Doroba yadribu masalan artinya membuat perumpamaan. Doroba yadribu ala artinya menistakan. Doroba yadribu fi artinya mengalihkan gitu ya. Doroba yadribu bi artinya mengadu domba misalnya seperti itu. Dan itu banyak ya. Nah, dan kosakata Al-Quran itu banyak ternyata yang idiomatik gitu. Makanya agak ribet ya. Misalnya ketika kita menerjemahkan, kita sudah tahu maknanya, tapi kok maknanya kok rancu. Nah, ada kemungkinan itu ada frasa idiomatik di situ begitu, yang tidak bisa diterjemahkan satu persatunya, tapi konstruk secara keseluruhan ya Bapak Ibu sekalian. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya tutup Bapak Ibu? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.
Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.